Pada video kali ini saya akan share kepada Bapak Ibu file PowerPoint materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 di semester 2 bab 6, yaitu berperan dalam konservasi alam Indonesia lewat karya ilmiah. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload filenya, link ada di deskripsi. Kita mulai saja. Yang pertama adalah A. Mengenal karya ilmiah tentang konservasi alam. Menurut Laba Rinayanti, karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan atau sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data, fakta, observasi, eksperimen, kajian pustaka. Bentuk karya ilmiah dapat berupa karya ilmiah remaja, karya ilmiah populer, karya artikel jurnal, laporan kajian atau riset, skripsi, tesis, dan disertasi. Sistematika dan ketentuan. Sistematika, sebuah karya ilmiah mempunyai sistematika tertentu. Untuk lebih memudahkan, sistematika ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada karya artikel jurnal, bagian awal dimulai dengan judul, nama penulis, dan afiliasinya, abstrak dan kata kunci. Yang kedua, bagian inti atau isi terdiri atas pendahuluan, metode penelitian, analisis data hasil, dan pembahasan. Bagian akhir terdiri atas simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya adalah ketentuan. Menurut Laba dan Rinayanti, memberikan ketentuan ilmiah antara lain dengan sifat fakta yang disajikan dan metode penulisannya. Fakta diperoleh dari hasil pengamatan atau eksperimen atau kajian pustaka, bukan berdasarkan fiksi. B. Memahami struktur karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah bertujuan untuk mengenalkan suatu pengetahuan baru kepada masyarakat. Karya ilmiah berisi pembahasan masalah yang faktual, logis, dan objektif agar mudah dipahami. Langkah awal yang dilakukan untuk menulis karya ilmiah adalah merumuskan masalah yang akan dibahas. Sebelum dapat merumuskan masalah, tentu saja penulis perlu mengidentifikasi masalah yang layak diangkat menjadi karya tulis. Sumber-sumber yang dapat dipakai untuk menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah adalah pemikiran sendiri, orang lain, dan dari karya tulis. Struktur karya ilmiah itu ada 3, 1 bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal pertama adalah judul dapat dengan jelas dan singkat menunjukkan isi karya ilmiah. Menggunakan huruf kapital pada seluruh huruf judul dan menggunakan huruf kapital pada awal kata kecuali kata tugas. Nomor B masih bagian awal, nama penulis dan afiliasi. Nama penulis artikel ilmiah tertulis atau ditulis tanpa menggunakan gelar. Nama belakang tidak boleh disingkat karena akan digunakan saat dikutip oleh orang yang menggunakan karya ilmiah tersebut sebagai acuan. Afiliasi adalah nama institusi tempat penulis bekerja atau bersekolah. Masih bagian awal yaitu abstrak. Abstrak berupa rangkuman karya ilmiah dalam satu paragraf singkat. Nomor D kata kunci. Kata kunci mewakili topik sesuai bidang ilmu yang dikupas atau dianalisis dalam karya ilmiah tersebut. Struktur karya ilmiah yang kedua adalah bagian inti. Bagian inti yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang dalam pendahuluan itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua adalah kerangka teoretis. Bagian ini disebut juga landasan teori atau kajian pustaka. Kerangka teoretis berisi penjelasan mengenai kajian beberapa penelitian sebelumnya dan kajian teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan. Nomor C, metode penelitian, yaitu berisi langkah-langkah atau prosedur penelitian mencakup persiapan, penentuan sumber data, pengumpulan data, pengolahan, dan pelaporan. Pembahasan menurut Mukhlisin, pembahasan menjelaskan makna yang terungkap dari hasil. Nomor E, terakhir dari bagian inti yaitu simpulan dan saran. Menurut Mukhlisin, simpulan harus mengacu kepada tujuan. Struktur karya ilmiah yang nomor 3 adalah bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari 2. Yang pertama adalah daftar pustaka.
berupa deretan referensi atau sumber pustaka yang dibaca dipakai dalam menyusun karya ilmiah. Semua sumber pustaka baik berupa buku, artikel jurnal maupun yang berasal dari internet ditulis berurutan secara alfabetis. Lampiran jika ada. Lampiran biasanya berupa data tambahan atau data pendukung yang tidak dimasukkan dalam naskah utama. Selanjutnya bagian C menganalisis seragam bahasa karya ilmiah. Dalam Laba dan Rinayanti dan Khair memaparkan bahwa ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat lugas, mematuhi kaidah-kaidah gramatika, bebas dari ketaksaan, yakni tidak bersifat ambigu. Kebahasan karya ilmiah yang pertama adalah objektif. Objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Harus didasarkan kepada data dan fakta. Nomor 2 adalah reproduktif. Pengertian informasi yang dibaca pembaca harus benar-benar sama dengan pengertian yang disampaikan penulis. Nomor 3, kebahasaan karya ilmiah adalah bermakna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan konsep asalnya, tanpa penambahan makna berdasarkan perasaan pembaca. Selanjutnya, nomor D, menulis karya ilmiah. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang pertama adalah menentukan topik. Topik adalah medan dan lapangan masalah yang akan digarap dalam karya tulis penelitian. Topik dapat berasal dari pengalaman pribadi maupun isu-isu hangat yang sedang menjadi pembicaraan, baik nasional maupun internasional. 2, menentukan tema. Tema diartikan sebagai pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Tema juga merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai melalui topik yang dipilih. Nomor 3, menyusun kerangka tulisan. Tema diartikan sebagai pernyataan sentral atau pernyataan inti. Hampir sama. Yang selanjutnya, nomor 4, mengumpulkan materi tulisan. Berdasarkan kerangka tulisan yang telah disusun, penulis dapat mengidentifikasi data dan teori yang relevan dengan topik. Hal ini untuk menunjang agar tulisan menjadi berbobot dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Nomor 5, mengembangkan tulisan. Pengembangan tulisan harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Gunakan kerangka tulisan untuk mengembangkan bagian karya tulis agar logis dan terstruktur. Selanjutnya, bentuk-bentuk karya ilmiah. 1, ada karya ilmiah populer. Contohnya adalah paper, esai, feature, dan lain sebagainya. 2, karya ilmiah semi formal. Contohnya adalah laporan atau makalah. Nomor 3, karya ilmiah formal. Contohnya seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Jenis-jenis karya ilmiah. Pertama adalah artikel. Artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. 2, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengenalkan data yang ada di lapangan. 3, skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Nomor 4 adalah kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Nomor 5 adalah paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Tesis, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Sekian, terima kasih.